demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD 02467 BJ Selatan yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan para dewan guru sekalian. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang budaya positif. Iya, budaya itu kan kebiasaan ya Bu, membudayakan. Enggak 3S lagi Bu? 5. Apa itu Bu? Senyum, sapa, salam, Sopan, santun. Iya. Nah, budaya kan kebudayaan. Budaya berarti sesuatu yang kita lakukan terus menerus, tapi yang positif. Jadi kita sekarang ini membuat budaya yang baru seperti yang kita habis senang kita kumpulkan, itu kan budaya positif yang kita bawa ya Bu. Emang ada kekurangan di situ. Nanti kita akan bahas apa sih kekurangan kita di situ. Nah, jadi budaya positif sesuatu hal yang dilakukan terus menerus tapi memiliki nilai yang positif. Nah, itu bermula dari gurunya dulu memang sih. Saya juga memang masih belajar, sama-sama kita belajar. Tadi membiasakan tadi itu. Baik, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, berarti mengontrol diri ya. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudan guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan yang baik dilakukan siswa. Itu kita dulu. Ternyata ini hal yang tidak baik. Memberikan kadang-kadang kita memberikan reward ya Bapak Ibu. Ternyata ketika dalam pembelajaran CGP memberikan reward berupa barang, uang dan lain sebagainya itu adalah tindakan hukuman. Membuat anak ketika dia tidak kita melakukan itu, dia akan menuntut itu. Jadi kan menjadi budaya yang tidak baik. Nanti kita akan bahas mengapa harus budaya positif. Nah, karena dengan pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam anak untuk menjadi pribadi bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ada beberapa kebutuhan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, pada umumnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ya, jadi semua manusia pasti memiliki kebutuhan itu, cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak itu juga butuh cinta dan kasih sayang di sekolah. Perlindungan, kasih sayang. Tadi kebutuhan bertahan hidup adalah perlindungan. Anak-anak pasti butuh perlindungan. Ya, tadi dari apa? Dari bullying. Bullying itu kan membuat anak tidak nyaman, maka itu bertahan hidup. Kadang-kadang ada anak yang keluar dari sekolah, kenapa? Karena ketidaknyamanan tersebut. Kemudian kebebasan, anak-anak butuh bebas yang positif. Kesenangan dalam belajar. Kalau anak udah senang dalam belajar, pasti dia akan cinta akan sekolahnya. Kemudian kekuasaan ini juga harus dikontrol ya Bapak Ibu. Kekuasaannya bagaimana? Dia mendapat kekuasaan misalnya di kelas gitu kan, dia diberikan kesempatan untuk melakukan hal tetap dalam kontrol. Nah, ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif.
Selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Kadang-kadang kita buat peraturan ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab. Komunitas itu ruang belajar, kelompok anak-anak belajar. Nah, disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memberi rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kan? Nah, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang di sekolah itu kan budaya positif itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak pasti nggak nyaman dengan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya tindakan yang salah juga. Ya, untuk menjadi orang yang karena apa? Anak-anak kalau melakukan sesuatu dengan imbalan, nanti dia akan merasa malas ketika dia tidak ada imbalan. Walaupun kenyataannya memang kita lakuin ya kan, makin senang anak-anak. Tapi ternyata menurut Kiai Dewantara itu hal yang kurang baik. Makanya kita ada pro dan kontra saat itu. Memberikan reward lagi kayak seperti hadiah. Tapi kadang-kadang boleh kita berikan hadiah Bapak Ibu, seperti hadiah kayak juara liga. Tapi yang lainnya, nah saya belajar juga dari sekolah-sekolah lain, ada guru-guru yang lain tetap dikasih. Mungkin nanti yang juara 1, 2, 3 itu lebih, yang lainnya tetap dapat walaupun 1 buku semua. Jadi apa? Tidak ada rasa kecemburuan, iya dia dapat ya aku nggak dapat. Nah, seperti itu. Jadi ternyata ada beberapa kawan yang sudah melakukan hal tersebut, semua dapat untuk kelas itu. Nanti mungkin ya ini dapat ya juara 1 sekali 5, juara 2 mungkin 3, juara 3-nya 2, yang ada dapat dikasih semua supaya apa? Tidak ada kesenjangan di situ. Mungkin ke depan ya kalau kita bisa menerapkan seperti itu, jadinya tidak ada dia ini, tidak ada merasa rendah diri jadinya anak-anak. Oke, sekarang kedepannya yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Bu Noni? Keyakinan kelas. Sepakat kita buat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Selama ini kita buat keyakinan atau buat peraturan? Nah, kita buat peraturan ya kan. Peraturan itu kadang dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau kita buat keyakinan, berarti kita dari intrinsik ya kan Bu, dari dalam. Nah, saya belajar kemarin saya buat memang proses. Kita buat keyakinan kelas. Sebelum buat keyakinan kelas, kita buat keyakinan sekolah dulu. Bapak Ibu guru kita buat keyakinan. Nanti mungkin sekolah apa yang kita inginkan dari sekolah ini. Setiap guru nanti bisa menuliskan di kertas yang apa itu, apa yang diyakinkan, apa yang jadi kembalikan kepada misalnya kalau kita sama siswa, anak-anak suruh tulis apa keyakinan yang kita buat. Buat dulu tentang di kelas. Kesepakatan ya benar Bu, kesepakatan kelasnya. Jangan buat dan peraturan lagi gitu. Karena kalau peraturan pasti ada hukuman gitu. Kalau keyakinan berarti ketika dia melanggar, berarti dia melanggar komitmen dari diri dia sendiri. Nah, makanya kedepannya harus kita buat adalah keyakinan kelas kita buat dulu. Nanti anak itu nempelkan, boleh tulis dari kelas 1 kelas 2 semua sudah bisa kita buat. Apa yang mau kita buat ya? Kesepakatan kelas kita dari dalam diri kalian. Kalian maunya di kelas ini buat apa ya? Nah kalau misalnya ada yang melanggar sesuatu hal, nah apa hal yang mau kita buat? Pak kita gini-gini, nah sepakat nggak? Kita buat kesepakatan dari diri mereka aja dulu. Dan dengan keyakinan mereka kelas itu, mana tahu pasti akan ada perubahan. Nanti ketika mereka melakukan satu kesalahan, nah ada kita membahas tentang masalah segitiga restitusi. Jadi jangan kita buat peraturan. Kalau buat peraturan pasti
peraturannya ini pasti hubungan dengan hukuman. Tapi kalau keyakinan kita kembalikan sama diri anak. Nah, jadi kita kesepakatannya adalah ke depan kita akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kita lengketkan nanti di dinding. Udah mungkin sekolah-sekolah penggerak udah melakukan hal tersebut. Nanti anak itu buat, jadi nanti kan buat nama mereka apa yang mereka sepakatin di kelas itu. Kalau nggak buat PR, harus PR dibuat. Anak itu nulis dan saya ada buat di kelas itu banyak ketentuan mereka. Belum saya simpulkan memang karena mungkin proses dulu. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah jembatan efektif yang dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Untuk dapat terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal inilah yang disebut keyakinan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Siswa pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan. Makanya kita memberikan doktrin terlebih dahulu. Anak-anak ini kalau sudah didoktrin ya kan. Nah, dalam membuat budaya positif ada posisi kontrol kita. Selama ini kita posisi kontrol di mana, Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Selama ini kita sebagai apa sering ya? Penghukum ya kan Bapak Ibu. Sama saya juga gitu kan. Tapi setelah belajar, oh iya masih gitu ya kan. Mundur. Ketika anak salah pasti kita langsung ngejudge dia ya kan. Kamu nih, ini nah. Kemudian membuat masa bersalah karena kita. Kadang-kadang kita memojokkan dia sehingga dia kadang-kadang merasa terenyuh hatinya, merasa nggak nyaman. Teman, kalau teman kita makin ayo kita buat ini yuk, kita aja gitu ya kan. Kadang-kadang anak nyaman tuh kalau kita jadi teman. Memantau, nanti kita akan bahas satu persatu. Manajer, seharusnya kita sebagai apa di sini Bapak Ibu yang paling umum? Sebagai manajer lah. Iya, yang pertama kita sebagai manajer ya kan. Nanti kita bahas bagaimana dari posisi kontrol 5 posisi kontrol yang harus dimiliki. Posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Penghukum, orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Karena ada videonya teman nggak tahu ternyata sistem tadi ini bermasalah. Nih, biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, ya kan, kita lakuin, menyakiti dan menyindir. Karena hukum kan biasa fisik maupun psikis. Dampak yang terjadi ketika guru berada di posisi penghukum, murid menjadi pendendam. Murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Itu biasa kalau di kelas SMA, SMP. Dan kalau di sini kadang-kadang dia nggak mau masuk gitu. Tapi memang proses ya kan Bapak Ibu. Kita juga proses untuk memulai ini, untuk menghilangkan rasa penghukum ini. Walaupun kadang-kadang perlu juga sebenarnya ya kan Bapak Ibu. Tapi sistem pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu tidak dibenarkan. Nih, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru ini akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadang-kadang tahu nih, ya kan Bapak Ibu, bodoh, jelek lagi. Karena kita gitu ya kan, itu kan mau lagi kan kayak gitu. Itu kan membuat anak-anak merasa bersalah. Kita menekan, tapi memang kita harus melakukan perubahan itu, proses.
Posisi membuat merasa bersalah berbicara tentang suara cenderung memang lembut, tenang, namun kata-katanya ini terus menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita dampak yang ditimbulkan. Ketika guru mengambil posisi membuat merasa bersalah, ialah murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Aku salah. Kadang-kadang pernah kejadian kayak si siapa itu kan, ya pulang dia ngadu sama mamanya, aku salah ya, terus salah aja. Guru selalu mengaku gini. Kenapa sih gitu? Kadang-kadang fisiknya terganggu, murung pasti anak-anak itu kan. Dia akan murung, merasa bersalah, nggak percaya diri. Kadang-kadang dia suruh ke depan nggak mau lagi. Pernah saya lakukan pada si satu itu yang bandel, Rifki. Saat itu memang emosi kali, saya buat kayak gitu. Rupanya dia benar. Ya kan, merasa enggak lah, pasti dia mesti salahin lagi. Dia akan membicarakannya itu ternyata, oh iya ya, ternyata dia nggak nyaman ya. Tapi dari situ saya belajar. Betul, kita belajar itu dari suatu kesalahan yang kita perbuat. Selanjutnya adalah teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi mempengaruhi ya kata-katanya. Nah, dalam posisi ini berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Muridnya akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Dampak yang ditimbulkan dari posisi teman ini, murid akan bergantung kepada satu orang. Faktor ketergantungan, murid tidak mandiri memang, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, ini yang terjadi. Kadang-kadang dia ke guru aja. Ada anak yang seperti itu, akhirnya kalau ada apa-apa, Pak, Bu, nah, ada negatifnya memang di situ. Dia nggak bisa mandiri, ya kan? Sikit-sikit dia ngadu, dia apain orang dia pasti apa? Nah, pemantau. Kadang-kadang kita jadi pemantau. Pemantau itu kita di sini kan tidak memegang semua kelas ya Bapak Ibu, ada beberapa kelas. Karena kita lihat, kita nggak tahu karakter dia seperti apa. Kadang-kadang kita menghardik. Ya saya sendiri juga kadang seperti itu gitu kan. Kita karena kita belum mempelajari hal tersebut, kadang-kadang ada yang berantem, kita nggak tahu saya yang salah. Nah, kamu kita langsung marah-marah. Itu sebagai pemantau sering. Posisi ini membantu berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Posisi pemantau ini monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Tapi seorang pemantau ini lebih mengarah murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi, cerita identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tapi kadang-kadang pemantau ini kadang-kadang nggak paham. Tadi yang saya bilang itu kadang-kadang kita suka menghargai juga. Dampak murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Kadang-kadang kan pemantau tidak tahu karakter murid. Kadang-kadang kita yang salah karena kita bela. Itu yang makanya tadi dia itu tidak sepenuhnya mandiri. Dan karena dia merasa dirinya kadang ada yang benar. Nah, posisi manajer. Manajer guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, posisi control manager ini posisi yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid mandiri, bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah pada tahapan posisi manajeris. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif berhasil. Guru akan dapat memecahkan suatu masalah. Ini penghubung, pembuat orang merasa bersalah, teman. Tapi kalau di SMA, karena komposisi teman ini juga berbahaya kan Bapak Ibu. Apalagi SMP. Bu Doni kan pernah ngajar di SMP, Pak Pur juga pernah ya Pak. Posisi teman ini kadang disalah artikan ya tadi itu. Dia dekat, sikit-sikit dekat kepada kita. Nah, yang akhirnya anak itu gak mandiri, kadang-kadang tergantung sama kita. Kadang-kadang bisa melecehkan kita juga.
pemantau, manajer. Berarti peran kita di sini adalah manajer. Jadi kedepannya nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk kurikulum Merdeka Belajar sudah tahu peran kita sebagai apa dan apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya. Untuk melakukan restitusi segitiga atau segitiga restitusi ini merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas atau stabilitas. Dan identity merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih bisa dikuatkan kebutuhan dasarnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir positif mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, oke, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ini penting sekali. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak bermasalah, contoh kasus, kita ambil contoh kasus ya Bapak Ibu, anak terlambat. Kemarin saya sudah buat praktek memang anak terlambat. Ketika anak terlambat tidak mengerjakan PR atau buang sampah. Yang pasti kita lihat, kita panggil dulu. Tadi Bapak lihat, ini kita mengambil contoh yang mana? Kita kalau yang terlambat, kita biarkan dia masuk. Kemudian kita panggil bagus-bagus. Menstabilkan identitas dulu yang pertama. Menstabilkan identitas kita gini. Nah, tadi terlambat yang Bapak lihat beberapa hari ini kamu terlambat. Nah, setiap orang pasti pernah bersoal. Bapak juga pernah. Jadi jangan langsung kita ngejas. Oh, kenapa terlambat? Nah, pasti kok kesiangan kan? Pasti kok main lawan. Itu sudah menghukum. Tadi tidak akan menghukum. Tapi kalau budaya positif itu yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Tanyakan dulu. Ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan dulu, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, kamu punya terlambat. Tapi kalau kita sering terlambat itu, kamu kan pasti dirugikan kan? Bukan kamu aja, teman-teman kamu. Kita tanyakan ke situ dulu. Nah, setelah itu baru kita menanyakan validasi tindakan yang salah. Menurut kamu terlambat itu bagus tidak? Itulah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kenapa kamu bisa terlambat? Baru kita tanyakan. Karena ini Pak, kesiangan atau PH. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kita Pak, itu kan kita dari dia dulu. Tidurnya harus lebih cepat Pak, mungkin kayak gitu. Tidak main handphone lagi. Nah, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan dia. Sebelum kita masuk sekolah kelas kemarin itu kita berbuat nggak kesepakatan kelas kita? Keyakinan di kelas kita. Kamu ingin jadi anak yang berhasil nggak? Anak yang sukses nggak? Nah, apa itu keyakinan kelas? Kita tanyakan ke dia kembali. Ini Pak, pasti akan sebutkan ini. Nah sekarang kamu ke depannya mau jadi anak yang bagaimana? Itulah tindakan segitiga restitusi. Itu tadi dengan kasus yang kalau dia terlambat. Kalau yang tidak buat PR, apa menstabilkan identitas yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Contohnya, kalau Bu Noni, pasti kan banyak ada yang buat PR kan Bu. Ibu melakukan apa? Menstabilkan dulu yang pertama ya. Enggak, sebelumnya. Kan kita belum masuk ke materi. Biasanya langsung bertanya, kenapa nggak pernah menjadi PR? Nah, gitu ya kan? Langsung hukum ya. Baru itu langsung kan validasi ya kan Bu? Iya kan.
Seharusnya kita lakukan adalah menstabilkan dulu dia, buat dia nyaman dulu, jangan tertekan. Kadang-kadang pasti nanti aku dimarahin. Lalu dulu kita ajak ngobrol dulu, ya kawan-kawan juga ada yang ngerjain apa? Semalam si ini nggak ngerjain PR ini. Bapak dulu juga pernah loh, kita ajak dulu supaya dia nyaman. Jadi maka tadi tidak ada namanya menghukum ya kan Bu, menghukum atau tidak membuat anak merasa tidak nyaman. Di situ kalau menstabilkannya apa yang harus Ibu lakukan? Kalau misalnya tidak kerjain PR, contoh kasus. Nanti kita gini Bu, berhubungan dengan nanti kita aksi nyata kita kan nanti ada kan Bu. Iya. Belum selesai tugas kita yang kemarin itu. Nanti kita bisa buat seperti ini gitu, atau buat videonya. Yang tadi itu, yang pertama, nggak apa-apa, PR-nya nggak siap ya kan? Kawannya juga sekarang nggak siap. Nah, jadi kalau bisa, nanti kalau kamu nggak siap PR-nya, kayak mana? Ada nilainya enggak? Kan kita tanyakan gitu ya kan ya Bu. Baru kita ke validasi, baru kenapa nggak siap PR-nya? Baru kita masuk ke situ. Validasi tindakan yang salah. Kira-kira ini kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Oh pasti dia akan ceritakan. Baru kita tanyakan ke keyakinan kelasnya. Pasti ada kesepakatan makanya nantinya ke depan Bapak Ibu sekalian kita sama-sama Bu Nurul ya kan masukin kurikulum Merdeka Belajar nanti sama kelas 4 ya belum juga kita udah simulasi ya kan Bapak Kepala Sekolah, kita simulasi dulu sebelum kita mulai itu, kita buat dulu tentang nanti segitiga restitusi. Coba kita coba segitiga restitusi ini. Kita kan kita buat dulu yang pertama yang kita lakukan adalah membuat tadi itu budaya positif. Kita buat keyakinan kelas. Buat dulu keyakinan kelas. Nanti kan biasa kita lapor ke kepala sekolah, kita beli kertas warna-warni. Kertas apa namanya Bapak Ibu? Bukan Bu. Yang lainnya Bu. Iya. Kita buat anak-anak dulu. Ya itu budaya positifnya. Kemudian tadi saya bahas masalah budaya positif Bapak Ibu untuk masukan juga sih sama-sama. Kita kadang-kadang bingung ya Bapak Ibu ke depan anak-anak mau melakukan apa. Nah sebelumnya di kelas supaya ada budaya positif yang bisa berjalan, kita ada nggak hafalan di kelas Bapak Ibu? Ada. Nah hafalan kelas itulah nanti yang anak-anak itu enggak. Ketika jam habis olahraga habis senam kan kepala sekolah bilang apa suruh ke depan ya kan Bapak. Kadang-kadang bingung kelas 1 ngapain, kelas 2 ngapain. Jangan kali-kali terus. Kenapa saya kemarin itu kan saya buat angka pangkat 3 supaya gini nanti anak yang kelas bawah ketika udah di kelas atas dia udah ada diingatan karena budaya itu kebiasaan. Kalau kebiasaan itu terus kita lakukan, pasti anak-anak itu dikasihkan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 pasti akan hafal nanti. Kenapa harus ngikutin? Makanya ketika kita mau di depan itu kita ajak, ayo nah ikutin. Nanti ketika dia di kelas atas, guru-guru kelas atasnya udah masuk di zona nyaman, anak-anaknya udah menguasai, ala bisa karena terbiasa. Jadi saya berharap teman-teman juga, ayo kita buat hafalan-hafalan di kelas itu harus ada. Jadi ketika nanti udah di depan kelas, soalnya budaya kan Pak. Jadi nanti ketika di lapangan nggak bingung lagi kelas 1 udah ada hafalannya apa. Pasti kan ada, walaupun apapun hafalannya. Kelas 2 ada hafalannya apa. Nanti dia akan membudaya terus. Kan benar, mungkin Bapak Ibu kan paham masalah itu kan, bahwasanya ala bisa karena terbiasa kan sering diucapkan. Nah kok kadang-kadang di kelas 4, kelas 5 lupa tuh kilometer, hektometer. Nah, sedangkan di kelas 2 sudah dipraktekkan ya Bapak Ibu. Kelas 1 udah turun, belum kelas 2 Bu? Panjang. Kalau bisa Bu nanti ke depan. Ini udah masuk. Bagus. Kalau kelas 3 Bu hafal Bu? Itu juga kilogram. Hafal yang lain Bu ada nggak? Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ini namanya Pancasila kok bisa dilakukan ya Bu. Jadi nanti setiap kelas ke depan itu jadi ada. Jadi ketika udah kelas atas, udah membudaya, jadinya nggak payah lagi. Ketika ditanya anak-anak itu, memang penerapan itu kita kan masih mulai nih.
Insya Allah kalau kita tadi berkolaborasi ya kan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama ya kerjasama bagaimana kita meningkatkan sekolah ini, pasti kita bisa. Itu satu budaya yang memang harus kita terapkan. Kalau di kelas 4 Bu Eva, apa itu hafalannya? Kalian simbol sila Pancasila. Sila Pancasila ya kan Bu? Iya. Kalau memang ada proklamasi nggak apa-apa Bu. Kalau memang udah ada belum masuk ya Bu. Kelas 5 berarti ya. Kelas 6 juga. Jadi biar adik-adiknya juga ikutin dari yang kelas atas, adik-adiknya bisa ikutin. Jadi kita nggak kosong. Memang sih beberapa kali kosong ketika di depan perkalian terus. Memang perkalian juga harus ada. Tetap ada perkalian, ada yang lainnya berbeda-beda. Jadi jangan nanti udah kelas 1 perkalian, kelas 2 perkalian lagi, kelas 3 perkalian lagi. Jangan. Ayo kita buat yang berbeda-beda sehingga nanti anak-anak kita menguasain. Boleh tadi mungkin ke kelas 4 tadi tak kilogram kayak kalau ada ya satuan ukuran berat. Kalau ada akar pangkat 2 nggak apa-apa, saya 1 sampai 10. Nanti pasti udah enak kelas-kelas atasnya. Jadi pasti akan terbiasa anak itu. Kemudian budaya positif buang sampah ya. Kadang-kadang kita memang harus contoh juga kita yang buang sampah dulu. Memang ini berulang kali ya kan, susah kali menerapkan budaya ini. Makanya sifatnya adalah continue. Mungkin itu yang bisa dapat saya paparkan. Kalau ada yang ingin bertanya tentang masalah tadi, Bapak Ibu dipersilahkan biar bisa kita diskusikan, bukan untuk saya tapi untuk sekolah ini juga. Atau ada yang kurang paham atau mau ada yang iya Pak, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Iya Pak. Tidak tadi memang ada beberapa poin tadi. Contoh kita bilang yang pertama memberi ribut kepada anak-anak itu dimasuk kemana tadi? Coba saya punya masukan juga. Iya Pak. Selama ini kan kita buat kalau memberi hadiah untuk anak-anak itu Penghubung kalau iya, contoh sehari-hari kita bilang seperti yang pernah kita lakukan. Selama ini kita memberi sesuatu, misalnya bonbon atau jajanan atau duit gitu kan. Jadi bagaimana sistem itu kalau kita rombak dia misalnya contoh kita kasih tanda bintang pada anak-anak, poin gitu kan. Poin itu berbentuk bintang atau apa, nanti dalam 1 bulan atau akhir apa kita hitung bintang yang mana anak-anak yang memperoleh paling banyak bintang ataupun tanda itu di situ perlu bisa kita kasih ribut gitu kan. Atau tidak usah sampai 1 semester, mungkin per bulannya gitu kan. Kemudian anak-anak yang membuat salah gitu kita kasih juga. Cuman dia mungkin bintangnya atau tanda poin tadi mungkin entah bintang tanda merah, warna merah atau apa gitu. Nah itu bisa juga saya rasa masukan gitu. Bagaimana kira-kira? Oke, baik ya Bapak. Tadi memang sih dalam konsep Ki Hajar Dewantara dinyatakan tidak boleh memberi namanya reward dalam bentuk benda, karena akan terjadinya kesenjangan anak gitu, anak yang tidak diberi. Memang kemarin mungkin kalau kita dari diri kita sendiri kadang-kadang kita jangan bilang tapi kita berbagi, bahasanya yang diganti Bu. Ternyata Bapak Ibu, jangan kita memberikan hadiah tapi berbagi. Kita saling berbagi ya, gitu. Ternyata bisa kita ubah. Kemarin kita ada merapat, ternyata kita tanyakan lagi, coba bahasnya diganti, jangan kasih reward atau hadiah, tapi berbagi. Oke tadi, jadi jangan yang ini dapat hadiah, dapat reward, nggak jadi. Kemarin tuh ibu itu mengajarkan, mari kita berbagi, paling berbagi itu indah, apalagi berbagi sama anak-anak yang sudah melakukan sesuatu hal. Jadi dari bahasa. Karena kan kita gini, bahasa itu kan bisa membuli juga gitu kan, bisa membuat ketidaknyamanan. Ternyata itu bisa kita ganti bahasanya, jangan beli hadiah atau itu, tapi berbagi. Nah, misalnya berbagi sama yang, misalnya tadi anak-anak yang punya prestasi atau apa agak lebih tinggi, tapi anak-anaknya itu misalnya mau kasih bonbon, semua kasih bonbon. Misalnya gitu ya kan, satu semua nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi nanti itu kan kita berbagi agak lebih nih ya sama yang ini gitu. Nah, kayak kalau seperti itu
Apa kita buat kesepakatan Bu di sini juga. Kita kan kesepakatan juga jadinya. Kalau kita begitu bagaimana Bapak Ibu? Jadi supaya tidak ada kesenjangan, tapi kita saling berbagi. Karena kan berbagi kita indah. Nah, berbagi itu indah ya, Nak. Jadi Pak kalau kami nggak bisa, kadang-kadang kan nggak bisa, dia nggak dapat deh kawannya. Walaupun gini, walaupun satu, kalau sama menikmati, pasti dia tahu rasanya itu. Daripada dia hanya melihat. Dia makan persen dapat permen ya kan Pak? Wih, dia makan sedikit. Pasti kalau dia nengok enak kali ya, ini minta lah. Kadang-kadang sampai gitu minta lah gitu. Tapi kalau dia dapat juga walaupun satu, dia makan. Tapi dia tahu rasa apa yang dikasih itu. Mungkin seperti itu sih Pak. Ya kesepakatan kita juga Pak. Kalau saya sih lebih setuju gitu dengan pembelajaran yang sudah di itu kan kawan-kawan yang lain kenapa? Ya. Fasilitator juga bilang coba diganti supaya tidak bahasanya tidak menyakitkan yang lain, berbagi karena dalam agama juga disarankan saling berbagi ya kan Pak. Berbagi itu indah itu loh Pak. Tadi kalau udah kasih bintang nggak apa-apa juga kan bintang tapi nanti pas kan dikumpulkan berarti nanti semua akan dapat ya kan Pak. Misalnya yang dapat bintang ini dapat lebih, yang lainnya juga nikmatin. Kayaknya setuju. Tetap sama artinya, cuma dia pelaksanaannya berbeda. Iya Pak. Bahasa tadi agak dikonsep dikemas sedikit supaya anak-anak tidak terliwat atau terkecil lagi. Iya benar Pak. Kemudian masalah yang apa tadi sangat bagus saya rasa ya untuk kita semua. Kadang-kadang kita buat aturan di kelas. Jadi aturan itu memang kalau udah dirombak bahasa sekarang ya sangat bagus karena sering saya dengar, saya sering juga lihat di YouTube bagaimana itu yang dibuat di kelas itu sekarang ini yaitu kesepakatan. Nah, itu yang paling bagus sebenarnya. Jadi kesepakatan kita dengan murid itu bagaimana? Nah, apabila dia melanggar kesepakatan, nah tentu ada konsekuensinya. Tentu dari kesepakatan itu, maka kita cobalah ke depan bagaimana setiap kelas itu membuat kesepakatan dengan muridnya. Iya, baik Pak. Walaupun kita ada buat hubungan, tapi hukumannya kita kesepakatin apa hukuman yang pas. Misalnya, contoh saya buat jadi patroli sampah. Jadi dia mulai dari pagi, ternyata tuh boleh Pak. Sampai pulang sekolah, dia menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau ada sampah dia yang mengutipnya. Boleh, tapi hasil kesepakatan apa kesepakatan yang kita buat apabila melanggar kesepakatan yang sudah kita jangan peraturan lagi ya Bapak Ibu, karena kan peraturan itu pasti ada hukuman. Jadi bisa patroli sampah atau misalnya apa lagi gitu yang mendidik. Kadang-kadang kan anak-anak pun suruh jadi patroli sampah pun kadang-kadang nggak tanggung jawab juga ya kan, tapi kan itu jauh lebih baik dibandingkan ya memang sih kadang-kadang kita nggak sabaran ya kan Bapak Ibu. Main juga nih gitu ya kan. Proses memang semua apalagi daerah-daerah yang pas kita zoom daerah-daerah kayak macam Sibolga, Nias, Manakaro, mereka sampai bilang gini kayaknya Ki Hajar Dewantara ini gak masuk sama budaya kami. Mereka masih bersikeras kayak gitu. Kenapa? Karena budaya di Karo itu kan keras ya kan Pak. Bahasanya dari kayak mana di rumah udah kehidupan gitu di sekolah gini balik lagi itu mungkin dibilang proses coba Pak kita buat kita proses semua itu proses mana tahu bisa kayak gitu tapi mereka tetap ya menjalankan dengan konsep yang teori yang ada ya menjalankan kalau berhasil alhamdulillah kalau enggak ya butuh proses itu aja Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada. Bu Nurul siap dengan masuk kurikulum Merdeka Belajar. Berarti Ibu Nurul nih udah siap tuh menjalankan poin ini dengan sungguh-sungguh sama Bu Lena. Iya. Intinya di sini kita nggak boleh marah. Iya, anak itu ini Bu bahasa yang lagi ada itu. Kita berhamba kepada anak. Nah, sebenarnya benar tuh. Coba Bapak Ibu sadari, ketika di rumah Bapak dengan anak Bapak pasti disayang-sayang kan? Sayang kali nggak sama anaknya. Apa yang anak kita pasti dikasih. Tapi kan dengan ada aturan-aturan kan Bapak Ibu. Misalnya mau beli ini pasti diturutin. Anak tiba-tiba sakit kan. Kayak mana nih anakku yang sakit? Pasti mau makan apa nak? Mau apa? Itu kan pasti berhamba kan Pak. Maksudnya gitu. Jadi di sekolah juga seperti itu. Anak-anak itu diperlakukan seperti anak sendiri. Kita menggali potensi dia gitu. Jadi nggak bisa marah-marah, nggak bisa ya kita harus mengejas dia gitu. Tapi kalau udah berulang-ulang nggak berubah ya marah juga.
hati ya kan, kalau kita belajar tentang mental jiwa, memang itulah yang beratnya Bapak Ibu. Jiwa manusia ya kan Bapak Ibu. Kalau ditanya ya pasti saya juga mengalami hal yang demikian. Tapi itulah yang diharapkan diajarkan, tidak ada lagi namanya marah-marah. Walaupun dibalik, makanya diem aja Bapak Ibu. Misalnya berdiri angkat kaki, nggak boleh lagi. Iya, itu kalau konsep dihajar dewantara itu tidak boleh lagi. Kalau kita itu besok nggak bertanya lagi deh. Yang menulis itu saya gini-gini itu ternyata tidak boleh Bu. Saya tidak akan terlambat sekolah ini. Itu menghukum namanya gitu. Karena ada kesepakatan ya kan Bu. Tapi ketika anak itu memang tidak merasa itu, walaupun kadang kan nggak boleh juga kemarin itu, tapi ya ketika anak merasa tidak memang tersakitin, merasa dia itu Pak Hafiz aman? Aman Pak, hafalannya Pak ada. Iya. Bacaan sholat. Iya, kalau ke depan kita harus membudayakan yang menghafal itu ya. Yang pada tahap yang dulu akan menghapus pertanyaan itu anak murid sering mau pulang, ibu kita tanya jawab kelas, sering tiap hari minta ya, mereka suka dengan jadwal gitu, kalian Bu penjumlahan suka yang nanti kan nanti baris dan salam tos gitu Udah Bapak Ibu, iya. Apalagi sekarang kita tidak bisa memaksakan anak harus bisa perkalian. Sebenarnya nggak bisa dipaksakan perkalian, nggak boleh lagi. Oh nggak bisa kali-kali ya udah. Tapi paling kita bilang gini, kalau bisa ya dihafal ya, tapi kalau nggak apa gitu. Tapi tetap ada motivasi. Misalnya dia nggak bisa menguasai materi ini, ya udah. Apa yang bisa ya? balik penjumlahan Ya. Makanya ada pembelajaran diferensiasi, tapi kita belum melakukan pembelajaran diferensiasi, tahu Bapak Ibu? Bagaimana kita memberikan pelajaran, misalnya memberikan materi, anak ini kan punya kemampuan beda-beda. Nanti kita bisa verbal, non-verbal. Nanti sampai di mana anak itu mampu menguasai dengan metode-metode yang ada. Walaupun memang sebenarnya dipelajari, belum semua guru melakukan itu. Guru kebanyakan dengan metode yang sama semua. Sampai di mana anak itu bisa masuk ke ketika sudah menggunakan segala metode anak itu nggak bisa, ya udah anak hanya mengikut aja. Nanti ada namanya teman sejawat ya, guru teman sejawat. Kita aja, makanya begini ya, sekali lagi Bu, mencontek nggak apa-apa sih sebenarnya Bu. Kita ada teknik gini, kalau saya buat pas ketika anak belajar biasa, biarkan aja anak itu mencontek. Pak dia mencontek, Bu dia mencontek. Kadang-kadang kita marah ya kan Bapak Ibu. Sebenarnya nggak usah. Ada tahapan Bu. Di situ biar. Yang mana contek? Nah, kawannya itu yang kita kasih nasihat. Nah nggak apa-apa. Ibu tahu, Bapak tahu. Kamu masih contekan, nilai kamu saya jauh lebih bagus daripada dia. Jadi dia yang kita kasih ini Bu. Kita segitiga institusinya dia gitu Bu. Ya karena kan alhamdulillah si Safa sekarang udah ikhlas. Siapa lagi ya? Banyak yang pinter-pinter udah ikhlas di kelas. Safa yang ngasih nilai siapa? Bapak. Yang tahu kemampuan kalian siapa? Bapak. Nah, kan Bapak yang berikan nilai. Di mana yang kasih nilainya? Sama nggak kamu nilai sama dia walaupun nilai ketika kalian ngerti itu sama-sama 100? Enggak. Di situ Bapak Ibu kita tanamkan seperti itu sama anak yang pintar. Jadinya dia kan dengan dia mencontek, setidaknya dia tidak tertekan dalam belajar Bu. Buat nyaman dia di kelas itu. Kadang-kadang masih banyak guru yang menyalahkan anak yang mencontek dan bilang, oh nih nyontek aja ini. Karena kita emosi ya kan Bu. Tapi nggak usah Bu. Saya sudah terapkan seperti itu.
kasih aja, yang nggak tahu ajarin ya, ajarin aja. Nanti ada saatnya ketika kita ujian, nah ini ujian, ayo kita belajar mandiri. Di ujian itu baru kita buat mandiri Bapak Ibu. Tapi ketika belajar sehari-hari biarin aja dia nyontek. Yang penting dia selesai Bapak Ibu. Jadi dia nggak pernah ini merasa terintimidasi, aku nggak siap ya, dia terkucilkan gitu, merasa bodoh. Kadang-kadang bodoh kok, kadang-kadang mau bilang gitu. Nah nggak boleh, ajarin. Udah siap Safa, ajarin. Saya bilang gitu, yang udah siap, ajarin kawan yang nggak siap, bantu. Gak apa-apa kok Bapak Ibu. Yang tahu nilai siapa? Kita. Yang kasih nilai siapa? Kita. Jadi nggak ada masalah. Jadi biar anak-anak itu tidak, nah anak-anak pintar nih Bu, kadang-kadang sombong Bu. Ya kan? Jadi jangan kita buat makin sombong. Tapi bagaimana dia menjadi anak yang memang mau berbagi. Iya. Guru kecil deh panjang kelas. Hah? Guru kecil. Iya, jadi dia pun merasa oh ya, dia tahu ya, aku harus bantu kawanku ya. Jangan kadang-kadang kan ada guru, kalau guru dulu kan nggak pasti dibangga-banggakan dia. Jangan bagi ilmu itu ibadah loh. Kamu pahala loh ajarin dia. Iya ya Pak, iya. Allah tuh catat, Tuhan itu catat seperti itu. Ya kan Pak Abis? Jadi jangan kita lagi melarang anak yang mencontek dan yang ngasih contek. Biarkan aja. Nanti ketika ujian kan kita yang tahu nilainya, tahu kemana kemampuan dia. Mungkin itu aja lah Bapak Ibu. Sudah jam 12:30, udah kelamaan. Tidak ada lagi kan Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini untuk diskusi kita. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.